Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak tamu-tamu terhormat pada pagi hari ini. Pak Utomo dan Jaya, kalau disebut berjajar panjang, ada Kak Ira, Bapak yang senior-senior, ada Pak Fikri Jufri, Pak Abdullah, lengkap sebetulnya. Kalau Ibu Clara, Pak Arifin Parigoro, Sigordi, ini alhamdulillah kami merasa bersyukur sekali Bapak-Bapak Ibu berkenan hadir bersama-sama memperingati kemerdekaan kita. Karena kalau kita melihat kemerdekaan bukan saja sebagai ikhtiar untuk menggulung kolonialisme, tapi sebenarnya yang lebih utama, kemerdekaan adalah upaya menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 66 tahun sudah kita lewati. Setiap kali kita masuk bulan Agustus, ada perasaan yang khas tentang bangsa kita. Di saat bulan-bulan yang lain, mungkin kita sering melihat Indonesia yang tidak dibanggakan, tapi kalau bulan Agustus, kita semua melihat, semua turun tangan, semua naikkan bendera merah putih. Ini adalah satu tanda bahwa kita masih mencintai dan kita masih bangga dan kita masih yakin, insya Allah di bawah bendera ini seluruh janji kemerdekaan akan bisa dibayar lunas. Universitas Paramadina ingin mencoba untuk memperingati kemerdekaan ini dengan membuat sebuah mudah-mudahan tradisi baru. Kita bukan saja merefleksikan apa yang sudah dikerjakan, karena biasanya refleksi itu kita merenung yang sudah. Sementara Indonesia ini dibangun bukan untuk merenungi yang sudah, tapi untuk menggapai yang kita janjikan. Beberapa minggu yang lalu, akhir Juli, awal Agustus, saya kebetulan naik kereta api ke arah Cirebon. Kereta api itu duduk di kereta yang jendelanya sudah pecah, Bu. Rupanya kereta api itu memang sering dilempar batu di jalan, jadi agak retak. Tapi pemandangan dari sana utuh. Dan ada satu rumah yang saya kebetulan lewat tidak jauh dari Jatibarang. Rumah batu kecil, di situ ditegakkan bendera merah putih dengan tiang bambu. Rumahnya hampir pasti masih miskin pemiliknya, hampir pasti. Dan ribuan orang yang lewat kereta api di depan rumah itu pasti melihat rumah si miskin dengan bendera yang dipasang, dan karena kosong kanan kirinya, maka kibarannya itu seperti gambar di sini. Saya lihat itu, saya merasa Masya Allah, ini luar biasa. Ini satu seakan-akan mengirimkan pesan, saya pemilik sah republik ini juga, dan saya yakin di bawah bendera ini saya juga akan sejahtera. Seakan-akan pesan yang dikirim itu. Sayangnya tidak banyak dari pemimpin kita yang naik kereta api. Mungkin harusnya pasangnya dekat Cengkareng atau Halim, supaya mereka lewat. Kita yang bukan pemimpin ini sering naik kereta api. Jadi pesan itu menarik. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk melihat sedikit ke belakang. Saya ingin mulai bagaimana kita dahulu. Karena kebanyakan kita take it for granted. Ketika mendengar kata Pegangsaan Timur 56, yang terbayang adalah jalan proklamasi yang aspalnya rata, rumahnya bagus-bagus, wilayah menteng yang indah. Terbayang tidak Pegangsaan Timur tahun 45? Itu adalah bagian ujung selatan kota Jakarta. Di tempat itu kesederhanaan itu lengkap. Suasana Indonesia masih penuh dengan kemiskinan, keterbelakangan. Kalau tidak salah angka statistik kelihatan ini benar, bahwa yang melek huruf pada waktu itu hanya 5%. 5% melek huruf. Saya selalu membayangkan betapa sulitnya memimpin di tempat yang 95% penduduknya tidak bisa baca tulis. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan Indonesia super terpuruk, gimana kira-kira rasa pemimpin masa itu? Bukan hanya terpuruk lagi, sudah sangat di bawah. Saya mencoba membuka beberapa lembar catatan Rosian Anwar
Barangkali salah satu catatan yang paling otentik dari pelakunya yang melihat dari dekat. Beliau menuliskan dalam bukunya catatan kecil, dituliskan bahwa ini betul-betul zaman susah. Di mana-mana orang menganggur, sandang sulit didapatkan, ekonomi super sulit, sangat sulit. Banyak rakyat yang menggunakan celana kambil, karung goni, sarung kadut, sarung dari karung. Bahkan tidak ada alat komunikasi. Ada satu catatan menarik dari Pak Rosian Anwar. Dikatakan bahwa kabar kemerdekaan itu yang di Jakarta diproklamasikan tanggal 17 Agustus baru sampai ke Banten itu 27 Agustus. Di Banten baru tahu 10 hari kemudian. Kita tidak berbicara Makassar, kita tidak bicara Pontianak, ini di sana 10 hari kemudian. Itu pun dengan orang-orang muda seperti Khairul Saleh, Pandu Kartawiguna, Abdul Muluk membawa surat kabar terbitan Jakarta sebagai bukti agar dipercaya bahwa kita sudah merdeka. Karena kalau hanya menyampaikan begitu saja, kelihatannya masih belum meyakinkan. Listrik kita, catatan waktu itu 157 megawatt seluruh Indonesia. Hari ini listriknya 7.600 megawatt. Jadi bisa dibayangkan masih gelap terbelakang. Kenapa kita perlu melihat konteks itu? Kita jarang mensyukuri apa yang sudah kita dapat. Kita lebih banyak mengecam, mengkritik apa yang belum kita raih. Suasana masa itu membuat kita hari ini menjadi jauh lebih maju hari ini. Tetapi mengapa suasana itu muncul? Kita di Indonesia beruntung karena lokasi kita terlalu strategis. Bila Indonesia berada di Afrika, bila Indonesia berada di Asia Selatan, barangkali kita selalu bersyukur. Tapi Indonesia di Asia Tenggara yang tetangganya Singapura, Malaysia, ke utara lagi Hong Kong, Korea, Cina, Jepang. Jadi istilahnya kita ini anak yang prestasinya biasa-biasa saja di sekolah yang sangat bagus, daripada prestasi yang sangat tinggi di sekolah yang rendah. Jadi tentu saja kita merasa tertinggal. Yang itu positif sebetulnya. Tetapi konsekuensi yang lain adalah kita sering melupakan tentang apa yang sudah diraih dan sudah dibangun. Hari ini bila kita lihat tanpa perlu menderetkan keberhasilan, begitu banyak deretan keberhasilan yang seharusnya disyukuri. Kita tetap harus kritis pada pemerintah. Cuma ini keberhasilan itu bukan keberhasilan pemerintah Presiden SBY. Ini bukan keberhasilan satu pemerintahan. Ini juga bukan keberhasilan pemerintah Presiden Megawati, titik. Tidak. Ini adalah usaha kolektif seluruh bangsa secara terus-menerus, siang malam, dan inilah efek yang kita saksikan sekarang. Tapi kita enggak. Karenanya ada baiknya kita melihat ini secara positif. Memang pemerintah sering mengklaim seluruh keberhasilan yang akumulatif sebagai keberhasilan jangka pendek. Akumulasi ini seakan-akan hanya ujungnya saja. Memang kalau kita memimpin upacara, seluruh upacara itu mengklaim seluruh keberhasilan. Tapi sebenarnya bagi yang kerja tidak begitu. Ada aktivitas yang luar biasa kolektif. Yang menarik sekalian, bila kita perhatikan keberhasilan ini banyak ditopang oleh munculnya kelas menengah Indonesia. Nah, kelas menengah Indonesia hari ini banyak sekali variasi catatannya, tapi ada satu riset yang menyebutkan sekitar 13-15 juta orang dewasa Indonesia yang kelas menengah. Dan bila beranak dua dengan istri kali 4, berarti sekitar 60 juta orang Indonesia menikmati penghasilan kelas menengah. 60 juta orang Indonesia menikmati. Bila dewasa berpenghasilan kelas menengah itu 13-15 juta. Dan ini artinya apa? Artinya kalau kita tidak berpikir pertumbuhan penduduk, kalau kita tidak berpikir perubahan lain-lain, Indonesia berdiri, penduduk kita 70 juta orang. Hari ini 240 juta. Lompatan 3,5 kali lipat, ini bukan program pemerintah manapun.
Ini adalah rakyat yang melakukan multiplikasi sangat cepat. Tetapi hari ini 60 juta lebih dari rakyat Indonesia menikmati penghasilan kelas menengah. Mereka adalah pendorong kemajuan di Indonesia. Siapa supplier kelas menengah? Kelas menengah Indonesia disuplai oleh pendidikan. Pendidikan adalah supplier kelas menengah, terutama pendidikan tinggi. Jadi, bila kita melihat apa yang sudah terjadi sekarang, salah satu kunci dari perubahan luar biasa besar pada pendidikan. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita ke depan? Indonesia ke depan seperti apa? Kalau kita lihat pandangan internasional pada Indonesia beberapa waktu terakhir ini sangat positif. Citibank Research Group menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara penting dalam skala global dan dikelompokkan sebagai global growth generators, penggerak ekonomi global, yang di tahun 2030 Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar nomor 7, dan di tahun 2050 diprediksikan Indonesia menjadi negara terbesar nomor 4 secara global, dan Indonesia akan menjadi high income country pada saat 100 tahun kemerdekaan. Ini adalah prediksi dunia 2050. Kita mengistilahkan melunasi janji kemerdekaan, membayangkan di tahun 2045 kita merayakan kemerdekaan sambil tanpa meminta maaf pada mereka yang belum lunas, karena seluruh janji kita lunas di 2045. Itu adalah janji yang harus diberikan. Yang lainnya ada ASEAN Development Bank yang menyebutkan Indonesia menjadi salah satu engine dari kebangkitan Asia. Disebutkan bahwa Indonesia, Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina akan menjadi motor pembangunan, dan 7 negara Asia diperkirakan akan menguasai 87% ekonomi dunia, ekonomi Asia. Ini menunjukkan bahwa kita berdiri makin tinggi dan kita akan makin tegak, bukan saja domestik tapi dalam dataran global. Ini semua kata dunia. Kita di Indonesia melihat bagaimana kita bisa meraih ke sana, bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan sebagai cita-cita kemerdekaan atau janji kemerdekaan. Saya sendiri lebih cenderung menyebutnya dengan istilah janji kemerdekaan, bukan sebagai cita-cita. Cita-cita itu sesuatu yang kita angankan ingin diraih, kita harapkan ingin digapai. Secara kolektif kita memiliki itu. Bila kita bisa meraihnya, kita syukuri. Tapi bila gagal, kita revisi. Itu cita-cita. Sementara kalau kita melihat ini sebagai janji, janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji adalah hutang, dan janji harus memberikan kepastian. Cita-cita ada unsur abstraknya, janji ada unsur pastinya. Dan Indonesia didirikan bukan bercita-cita. Insya Allah satu saat kita bisa melindungi semua, mensejahterakan semua, mencerdaskan semua. Bukan hanya itu, tapi kita berjanji bahwa semua akan terlindungi, semua akan tersejahterakan, dan semua akan bisa tercerdaskan. Janji inilah yang saya lihat penting untuk dibangun sekarang, bahwa kita bukan semata-mata memiliki cita-cita, tapi kita memiliki janji untuk melunasi 4 hal bagi Indonesia nanti. Hal yang menarik yang sebenarnya kita lihat kalau ke depan, anak-anak muda Indonesia luar biasa banyak. Kita memiliki apa yang sering para ekonom sebut sebagai bonus demografi. Ini istilah ini pertama dipakai dimunculkan dalam diskursus di Indonesia tahun 2005 oleh Profesor Sri Murti Ningsih ketika beliau promosi guru besar tahun 2005, pengukuhan guru besar. Yang menarik di sini begini, saat ini Indonesia anak orang-orang usia 15 sampai dengan 65 itu ada 66%. Yang non produktif di bawah 15 dan di atas 65 itu ada 34% hari ini. Kalau kita lihat seperti ini, rasio dependensi kita itu adalah 51. Artinya 100 orang usia produktif harus menanggung 51
orang non produktif. 51 rasio kita hari ini. Tetapi 2020 dan 2030 rasionya berbalik. Kita akan memiliki jumlah usia produktif sekitar 70%. Kita akan memiliki angka yang jauh lebih tinggi. Ada bonus demografik yang luar biasa. Pertanyaannya yang harus kita jawab sekarang, seperti kita dulu melihat penduduk kita 70 juta, 60 tahun kemudian 240 juta. Bila lompatan bonus demografi ini tidak dibekali dengan modal untuk mereka mengambil peran di masa depan, maka ini akan justru menjadi bonus yang jadi beban. Bonus yang bukan mendorong kemajuan, tapi membebani untuk maju. Dan di situ pentingnya memastikan bahwa akses kepada keterdidikan, akses pada aktivitas ekonomi menjadi sangat penting agar bonus demografi ini benar-benar bisa menghasilkan dorongan perubahan yang besar di Indonesia. Makanya bila dunia melihat kita akan tumbuh punya bonus demografi, dunia ini mengasumsikan kita semua sudah siap untuk itu. Kenapa? Karena kalau lihat SD kita 96% anak sekolah SD. Jadi rasanya kok aman. Jepang juga 94, 96. Jadi kita sejajar. Tapi begitu SMP kita drop, begitu SMA kita drop, universitas lebih rendah lagi. Dunia belum melihat ada tantangan luar biasa. Di sini pentingnya kita meluruskan agenda-agenda itu untuk kita siapkan ke depan. Bila kita melihat faktor-faktor yang membuat Indonesia maju, saya merefer pada presentasi seorang profesor dari Amerika, namanya Profesor Flitgert. Flitgert menunjukkan faktor-faktor yang membuat Indonesia maju ke depan. Posisi kita memukau meskipun dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju. Misalnya, kita ini di dalam urusan capacity for innovations, pay and productivity, control of international distributions atau buyer sophistications. Ini variabel-variabel itu posisi kita di atas negara-negara Jerman, Denmark, Amerika, Israel, Perancis, Norway, Austria. Kita di atas mereka semua di faktor-faktor itu yang sebenarnya membuat kita merasa yes, we can do it. Ya, kita bisa melakukan itu. Tapi begitu kita melihat sisi lain, mereka menunjukkan sisi lain, irregular payments and bribes, transparency of government policy making, burdens of custom procedures, legal rights protecting borrower and lenders, time to start business, reliability of the police, keterandalan kepolisian kita, behavior, ethical behavior of the firms. Posisi kita sejajar atau lebih rendah dari Senegal, Mozambik, Mali, Zambia, Nepal, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja. Jadi ada sebuah energi besar yang kita mampu lakukan, yang semua yang tadi dideskripsikan apa? Government, and government. Pemerintah dan pemerintah. Bukan pemerintah yang sekarang. Cara kita menjalankan, cara kita mengimplementasikan kebijakan justru menjadi beban untuk kita maju. Di mana, Mas? Kalau orang menyebutnya institusional problem di sini. Ada problem institusional di sini. Apa kata kuncinya yang menghambat kita? Korupsi. Korupsi adalah rem kemajuan Indonesia. Usaha untuk memajukan yang begitu keras itu dihentikan oleh korupsi. Ada satu report yang menyebutkan bahwa ongkos korupsi, meskipun saya agak ragu, tapi dia melakukan serius riset. Axel Dreher itu mengatakan bisa sampai 63% dari GDP kita. Itu adalah penghambat utama. Habis. Bukan berarti korupsi itu tidak dikonsumsi. Hasil korupsi dikonsumsi. Kalau nggak ada membangun rumah, membangun mobil mewah, kadang-kadang pesawat, Nazarudin itu bisa pergi sana sini pakai pesawat dengan leluasa.
Jadi bahwa mereka dimasukkan lagi dalam sistem ekonomi kita, iya. Tetapi dalam usaha membangun aktivitas produktif, ini menjadi penghambat yang luar biasa. Cost of corruption terlalu besar di Indonesia. Ini yang menjadi penghambat kita. Dan seringkali kalau kita melihat Indonesia yang potretnya positif, optimis, begitu sampai korupsi, kita lalu agak terpukul. Kita lalu agak takut untuk optimismenya terlalu tinggi. Tapi ini adalah kenyataan yang bukan baru. Gubernur Jenderal Belanda dipecat karena korupsi. Jadi, bukan barang baru, bukan hanya kita yang bisa korupsi. The colonials pun bisa korupsi. Jadi jangan menganggap yang kolonial tidak korupsi. Yang kolonial pun bisa korupsi. Tetapi di sini yang saya akan diskusikan, kemudian pentingnya ada usaha serius untuk memangkas proses ini. Korupsi ada yang menyebut sebagai masalah yang bisa disebabkan oleh 3 faktor. Karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Kebutuhan dan sistem ini yang perlu dibereskan dengan cepat. Keserakahan, remnya itu tidak sederhana. Karena itu greed, need, you can address. System, we can address. Tapi greed itu harus sistem tersendiri untuk mengelola greed. Tapi need sama sistem kita bisa bereskan. Dan ini saya rasa yang sebenarnya harus menjadi agenda utama Indonesia. Bila rem itu dikurangi, bisa dibayangkan kecepatan kita. Apa yang terjadi pada, kalau kita lihat sekarang ke Afrika, ada sebuah buku membandingkan Indonesia dan Tanzania. Tanzania dan Indonesia mengalami kemajuan begitu pesat. Dua-dua pemimpinnya dihormati. Yang satu dianggap pemimpin pembangunan, yang satu dianggap pemimpin Asia, Julius Nyerere. Tapi bedanya, yang di Tanzania tidak ada kemajuan yang luar biasa. Di Indonesia ada kemajuan luar biasa despite the corruptions yang terjadi di Indonesia. Di Tanzania bersih, pemimpin bersih, proses bersih, yet mereka tidak growing. Di sini dengan korupsi, yet we are growing lebih cepat. Bayangkan jika tidak ada korupsi, harus bikin rem lagi nanti supaya tidak kebablasan. Jadi bagaimana ke depan? Ini agenda penting, saya rasa yang harus mendapat perhatian. Saya membayangkan Indonesia ke depan sampai dengan 2045 ada 3 pilar yang harus dibangun. Ini yang barangkali harus diperhatikan. Pilar pertama adalah development, pilar kedua adalah demokrasi, dan pilar ketiga adalah rule of law. 3 ini harus hadir dengan kuat. Development kita sudah menjadi perhatian begitu besar. Zaman Orde Baru ada perhatian pada development. Hari ini harus memberikan perhatian yang serius pada persoalan development di ekonomi di sini semua. Demokrasi yang beberapa tahun terakhir ini kita mengalami demokratisasi. Ada problem-problem fundamental di sini yang harus diadres. Singapura, negara yang memiliki development and rule of law, tapi tanpa demokrasi. Indonesia memiliki partial development, partial demokrasi, rule of law agak rendah hari ini. Rule of law. Ini harus dibereskan semua. Siapa yang mengikat semuanya? Yang mengikat adalah strong leadership. We need strong leadership untuk menjalankan 3 ini. Dan itu yang kita absen hari ini. Karena tidak bisa menjalankan ini autopilot. Tidak bisa. Kita minta pada development jalan sendiri, nanti saya datang meresmikan. Tidak cukup. Kita datang untuk mendorong. Tidak mungkin 3 ini berjalan autopilot. Justru pengikatnya itu pada leadership. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, hal-hal yang perlu mendapat perhatian tidak mungkin seluruh urusan dititipkan kepada pundak satu orang. Tidak mungkin. Tetapi kehadiran pemimpin yang kuat, yang berani, yang mau melakukan terobosan, itu akan mewarnai seluruh suasana di Indonesia. Akan mewarnai seluruh suasana birokrasi saja akan terwarnai. Kenapa? Karena kita yakin sekali bahwa yang namanya ketegasan itu menular. Tapi ketidaktegasan juga menular.
Keberanian mengambil keputusan menular, tapi kebimbangan juga menular. Ini yang sebenarnya perlu dihadirkan di Indonesia. Jadi bila kita melihat ke depan, sekalian, di sektor development dan sektor pemerintahan ada hard infrastructure yang harus segera dibereskan. Ini tidak bisa maju tanpa hard infrastructure. Kalau kita tidak apa ini hard infrastructure, kita semua tahu yang sering didiskusikan dari mulai fasilitas bandara sampai jalan, jembatan, sistem logistik, telekomunikasi dan lain-lain. Ini adalah hard infrastructure yang harus ada. Pemimpin harus turun tangan bila ini macet. Jadi bila ring road di Jakarta 7 tahun tidak ada perubahan, pemimpin harus turun tangan. Karena memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mendelegasikan. Menjadi masalah adalah ada undang-undang, ada banyak aturan-aturan. Begini, Bapak sekalian, bagi kita yang sedang membangun ini, bila kita mengandalkan seluruhnya pada SOP yang sudah ada, maka hampir pasti SOP itu tidak mengarahkan kita pada solusi. Perlu keberanian untuk turun tangan dan jangan takut disebut intervensi. Karena pemimpin justru harus intervensi, macet-macet begini, kita harus intervensi di situ. Justru keberanian intervensi itu menjadi penting. Kami sering membayangkan, baik bila pemimpin tidak terlalu memikirkan soal apa yang dikatakan oleh publik hari ini, tapi pemimpin lebih memikirkan apa yang dikatakan oleh para sejarawan 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Karena pada saat itu mereka akan mengatakan this is the right decision, this is the wrong decision. Hari ini, you like it, you're being liked, or you're being disliked. Disukai atau tidak disukai. Sementara yang kita butuhkan adalah yang mau mengambil. Tidak mungkin kita bisa membangun Indonesia yang sangat kuat bila soft infrastructure ini tidak dibangun dengan sangat serius. Di mana soft infrastructure ini? Indonesia negara yang sangat plural, Indonesia sangat majemuk. Harus ada yang menjaga kemajemukan tanpa syarat. Karena inilah infrastruktur soft kita, tanpa ada pengikat yang membangun iklim yang baik, suasana yang positif, maka segala ikhtiar kita akan terhambat. Bila hard infrastructure tadi, misalnya kita terganggu, misalnya dengan jalan raya, saya pernah lihat harga jeruk kita, itu harga jeruk dari Lampung di Jakarta ini lebih mahal daripada harga jeruk dari Cina. Dari Cina itu lebih murah. Rasanya saya nggak tahu. Rasanya kelihatannya rasa Indonesia lebih enak, cuma harganya lebih mahal. Tapi bila kita perhatikan, sebenarnya bukan karena biaya petani kita lebih mahal, tetapi mengirimkan 100 kg jeruk dari Lampung ke Jakarta bisa 50 kg rusak di jalan. Sehingga 50 lainnya harus menanggung keseluruhan cost. Kenapa jalannya rusak? That's why corruption cost problem. Hard infrastructure kita sangat terganggu oleh problem-problem seperti ini. Soft infrastructure ini menjadi krusial. Bila kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir ini, kita perlu pemerintahan yang ke depan memberikan kepastian perlindungan yang luar biasa. Yang kita sering prihatinkan adalah bagi betapa tenun kebangsaan kita sering terancam robek dan pemimpin duduk menonton tanpa berbuat banyak. Kita harus hadir di situ, kita harus hadir dan harus berani mengambil keputusan-keputusan. Kejadian yang paling sering, paling unik barangkali kejadian di Jakarta tahun lalu di Priok. Saya sering sampaikan ini. Bagaimana kejadian di depan seluruh media, 3 orang aparat pemerintah meninggal, 30 lebih kendaraan dibakar, 59 orang luka, dan 0 tersangka. Ini pesannya apa? Di Jakarta saja, di hadapan seluruh media saja, lakukan kekerasan, bawa bendera agama, you can global. Anda akan pergi tanpa menghadapi problem hukum. Bayangkan rasa takut yang dimiliki oleh rakyat di berbagai wilayah Indonesia menyaksikan kejadian itu. Rasa takut itu akan hadir. Kenapa? Karena di tempat-tempat yang harusnya terlindungi saja, mereka terlewatkan.
Yang ketiga adalah human capital. Human capital ini menjadi luar biasa. Tadi sempat saya diskusikan sedikit bahwa kita akan memiliki lompatan yang luar biasa besar dari sisi jumlah anak-anak. Tapi bila human capital ini tidak dipandang sebagai the most important asset, maka kita akan terjebak. Presiden Bung Karno, Presiden Soekarno itu, saya membayangkan mengapa Bung Karno dan lagu-lagu kita sangat memuja keindahan alam, karena memang rakyatnya belum bisa dipuja di masa itu. Kan tidak mungkin Bung Karno mengatakan kalian semua 95% buta huruf, menghancurkan percaya diri. Tapi yang ditunjukkan alam kita kaya, indah, karena memang the biggest asset waktu itu adalah alam. Hari ini the biggest asset of this republic is the people of Indonesia. Itu adalah aset terbesar kita hari ini. Nah, tapi selama kita belum melihat itu sebagai aset terutama, maka kita lebih tahu jumlah barel minyak daripada jumlah guru yang mengajar di kelas. Karena memang kita lebih perhatikan pada sumber daya alam, dan ini penting. Tetapi human capital is the key untuk ke depan. Jadi bila kita memberikan perhatian yang cukup di persoalan ini, maka kita akan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah kultur atau karakter, di mana kita sering menyebutkan bahwa kultur karakter menjadi krusial buat Indonesia. Bahkan pendidikan karakter itu mulai digalakkan. Tapi kadang-kadang saya takut pendidikan karakter itu digalakkan di sekolah-sekolah. Karena sebetulnya yang harusnya diajari karakter itu orang tua dan guru, bukan murid. Karena karakter itu kan tidak diajarkan lewat materi, karakter itu lewat contoh. Dan siapa yang menghadirkan contoh? Orang tua dan murid. Jadi siapa yang harus diadres? Orang tua dan murid. Jadi karakter ini menjadi krusial. Tapi ini semua itu sekalian, ini semua tanpa ingin melebih-lebihkan, pada akhirnya berujung kepada keteladanan nasional. Kepemimpinan nasional menjadi teladan. Karena kepemimpinan nasional menjadi teladan, itulah yang bisa menyebar ke bawah. Kita membutuhkan pemimpin yang otentik, pemimpin yang apa adanya, dan justru keapa-adaannya itu yang mempesona. Bukan strategi PR pencitraan yang membuat mempesona. Jadi tanpa Bung Karno, Bung Hatta tidak perlu mencari PR strategis, menjadi dirinya sendiri justru mempesona. Hari ini kita berbondong-bondong mencari PR strategis di mana-mana, selalu mobil pilkada, untuk memastikan saya dipersepsikan positif. Ini sebetulnya tantangan tersendiri tentang kepemimpinan kita. Dan di sini, terus sekalian, yang tadi saya sampaikan mengenai strong leadership itu menjadi krusial. Karena ke depan resources yang ada, baik itu untuk mengembangkan pembangunan ataupun demokrasi, rule of law, membutuhkan keberanian untuk menerobos. Demokrasi kita hari ini terancam oleh satu problem yang sangat mengganggu dan bisa mematahkan demokrasi. Demokrasi kita hari ini digerus oleh kekuatan money politik. Biaya politik yang luar biasa mahal membuat proses demokrasi kita menjadi menyimpang. Bila para politisi ditanya, inginkah Anda mengambil, barangkali sebagian memang ingin mengambil, tapi mayoritas barangkali mengatakan kita tidak tertarik untuk mengambil. Tetapi cost politik untuk sampai, sayangnya tidak semua orang sadar bahwa tidak ikut bertanding adalah sebuah pilihan. Semua mau bertanding, semua mengeluarkan at all cost, dan konsekuensinya begitu masuk dalam proses politik dia menggerus. Nah, kenapa ini berbahaya? Begitu biaya politik menjadi luar biasa besar, dan kita tahu prakteknya dari mana harus diambil kembali biaya politik ini. APBN kita terganggu, konsekuensinya pada rakyat. Bila ini didiamkan terus, tidak bisa berjalan dengan baik. Di sini pemimpin perlu hadir. Di sini kenapa? Kadang-kadang gemes melihat ini. Kenapa gemes? Kita lihat semuanya terjadi, tapi saling diam. Kita ini tahu kita ini akan jatuh kalau begini terus, tapi semuanya saling pandang. Ya, kalau ini masalah.
Semua partai kalau ditanya semua mengatakan yes, we have problem. Semua partai mengatakan. Dan masih banyak anak-anak muda, bukan hanya muda, tapi orang-orang idealis di parlemen maupun di partai yang tidak mau terlibat itu. Tapi mereka biasanya tidak memiliki posisi tawar yang besar. Semua tahu ini menuju tumpahnya proses demokrasi. Bila tidak dilakukan sesuatu, pemimpin harus hadir. Ajak bicara para pemimpin-pemimpin politik dan katakan, kita praktekkan ini terus, demokrasi kita jadi korban. Dan rakyat kita yang harus menanggung ongkosnya. Pemimpin tidak boleh diam menunggu term selesai dan nanti insya Allah pemimpin berikutnya membereskan. Tidak bisa. Harus apa? Apalagi hari ini, menurut saya tidak banyak orang yang memiliki kekuatan seperti pemimpin kita hari ini. Tidak banyak yang memiliki kekuatan seperti itu. Bila ini diterobos, pendanaan partai dibereskan, bisa dengan berbagai macam mekanisme. Indonesia bukan negara pertama yang berhadapan dengan persoalan party financing. Sudah berpuluh-puluh negara demokrasi menghadapi persoalan party financing. Learn from them, belajar dari mereka, terapkan. Tapi tidak boleh kita attitude-nya don't ask, don't tell, therefore I don't know. Tidak bisa, harus hadir, harus ajak bicara dan harus biasa. Karena ini jelas satu saat akan menjadi problem. Mengapa buat Indonesia demokrasi ini penting untuk dibereskan? Indonesia negara yang sangat luas dengan variasi penduduk yang luar biasa tinggi. Tanpa adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis, maka akan sangat sulit sekali kebijakan pemerintah itu memiliki efek yang besar. Sebuah contoh negara yang dahulu menjadi darling, kita harus hati-hati di sini. Ada yang disebut dengan istilah middle income trap, jebakan negara middle income. Di tetangga kita ada sebuah negara yang pernah masuk dalam jebakan itu dan sampai sekarang belum keluar. Tahun 70-an ketika ASEAN Development Bank itu diluncurkan, ada perdebatan di mana kantornya akan diberikan. Jepang melihat ke Tokyo, Iran juga berminat, tapi kalau di Tokyo nanti ASEAN Development Bank vis-a-vis Washington yang World Bank. Lalu dipilih Filipina karena Filipina adalah negara yang masuk di wilayah middle income gitu, yang kemudian diharapkan nanti menjadi high income. Kita di Indonesia sudah memasuki era yang hampir sama, tapi apa yang terjadi di Filipina? Desentralisasi yang luar biasa besar, distribusi kekuasaan kemana-mana, dan ada landlord, keluarga-keluarga dominan di tiap-tiap wilayah. Proses pengambilan keputusan yang semula bisa dijalankan dengan baik, kemudian terpecah-pecah, dan efeknya Filipina sampai dengan sekarang masih berada dalam track itu. Kalau kita ke Singapura, mendarat lihat Singapura agak rasanya tuh ketinggalan sekali. Tapi mendaratlah di Manila, kita bersyukur sekali ya. Karena kita mendarat berulang, baru mendarat di Manila. Ini jebakan middle income yang kita bisa alami, di mana letak pentingnya minute leaders yang bisa mengingatkan pada semua, kita tidak ingin masuk jebakan itu. Karenanya tidak sederhana yang dihadapi Indonesia sekarang. Party financing adalah satu hal, tapi antara pusat dan daerah tidak bisa dikontrol dengan mudah, bukan? Tapi itu akan bisa dijalankan bila pemimpin memperlakukan pemimpin-pemimpin lainnya sebagai pemimpin yang sejajar. Selama kita tidak memperlakukan itu, tanya berapa pimpinan partai yang bisa berkomunikasi dengan pemimpin negara dengan mudah. Selama kita tidak menjalankan proses ini sebagai pemimpin yang modern, maka sulit kita untuk bisa menyamakan pandangan dan visi. Obama itu ketika tahun lalu, beberapa minggu yang lalu mengalami deadlock budget, telepon sendiri, turun tangan bicara dengan seluruh komponen. Pekerjaan presiden kalau didefinisikan, ada Lefort itu ahli presiden di Amerika, dia mengatakan the President of the United States of America adalah to negotiate and to persuade, not to govern. Tapi untuk bernegosiasi dan meyakinkan, that's the job. Begitu telepon, tapi itu mensyaratkan
cara pandang terhadap kekuasaannya sangat modern. Dan kita, karenanya saya katakan, kita membutuhkan pemimpin yang otentik yang bisa menjalankan ini untuk menyelamatkan demokrasi kita. Bila itu tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kita terjebak seperti Filipina. Dan sayang sekali, Filipina sekarang itu naiknya lagi menjadi sangat berat sekali, sangat berat sekali. Indonesia tidak boleh mengalami itu. Tentu sebagian juga mengatakan pengancam demokrasi di Indonesia bukan saja yang berada dalam sistem, tapi kanan kiri yang menolak dengan pandangan ini dari luar, dan sebagian yang menolak dengan pandangan religius. Ini ada yang mengancam di kanan kiri, tapi tidak signifikan hari ini, terlalu kecil jumlah mereka. Yang menjadi tantangan adalah bila demokrasi tidak deliver. Dan mengapa tidak deliver? Karena proses di dalamnya yang harus dibereskan. Di sini menurut saya tantangan penting dari 3 pilar tadi, development, democracy, and rule of law. Yang ketiga yang menyangkut rule of law. Di sini banyak mereka-mereka yang ahli di bidang hukum. Tapi sebenarnya pesan yang harus disampaikan oleh pemimpin sebagai pengikat 3 tadi adalah tidak ada satupun yang berada di atas hukum. Dan pesan itu harus terus-menerus, bukan disampaikan secara lisan, tapi ditunjukkan dalam perbuatan. Dijalankan, ditunjukkan perbuatan. Ini yang dalam beberapa waktu terakhir ini sering kita mengalami penurunan. Ada kesan Dewi Keadilan itu matanya nggak ditutup. Padahal harusnya tertutup matanya, melihat. Sehingga efeknya kita menyaksikan hukum tegak kokoh di hadapan rakyat kecil dan lesu lunglai di hadapan orang besar. Ini adalah contoh betapa kita harus membereskan rule of law. Kalau tadi ketika saya mengutip Klitgaard itu disebutkan kita ini untuk memastikan perlindungan kepada borrower dan lender saja itu sama dengan Zambia. Jadi rule of law ini dari mulai kontrak bisnis sampai dengan perlindungan tiap warga negara dalam semua urusan. Ini yang menjadi tantangan kita. Jadi ke depan, Bapak-Ibu sekalian, bila kita ingin melunasi secara tuntas janji kemerdekaan kita, dan itu adalah janji yang harus kita sama-sama lunasi, maka sebenarnya yang menjadi kunci dari 3 pilar itu hadirnya kepemimpinan yang solid, yang kuat, otentik, dan bisa menjadi panutan. Korupsi bukan barang baru, tapi yang baru adalah yang di puncak ikut korupsi, itu baru. Dahulu, satu generasi di atas itu generasi yang mereka sudah selesai dengan dirinya. Sudah selesai dengan dirinya. Bung Hatta, Syahrir, Bung Karno, sebutkan itu satu deretan pemimpin. Mereka tidak punya minat untuk menggunakan kekuasaan yang sebenarnya ada pada dirinya. Gubernur Bank Indonesia, Pak Safrudin Bangganegara, ada kebijakan pemotongan uang, keluarganya tidak tahu bahwa akan ada kebijakan pemotongan uang. Kesederhanaan dan kemauan untuk apa adanya membuat mereka menjadi teladan. Ya, yang di tengah harus dibereskan. Karena praktek ini menyebabkan 3 dalam politik kita: elected officials, political appointee, sama karir, orang-orang karir birokrat. 3-tiganya terkena, tapi yang di puncak deretan satu generasi itu sehat, bersih. Karenanya orang melihat ke puncak. Hari ini kalau melihat integritas justru turun ke paling bawah. Ibu Siami, Winda, kejujuran justru hadirnya di rakyat banyak, di rakyat kebanyakan. Nah, di sini pentingnya kita memiliki strong leader, dan tentunya yang tidak mempunyai baggage besar. Sulit sekali membereskan ini bila beban baggage-nya itu sangat besar, terlibat dalam begitu banyak urusan. Memang katanya orang yang berani itu orang yang tahunya sedikit. Kalau tahu banyak malah nggak berani berbuat apa-apa. Karena tahu sedikit. Pernah saya saya sedang kuliah naik mobil dari satu kota lain itu melewati salju.
yang luar biasa keras. Ketika sampai di tujuan, semua orang kagum, berani betul, hebat. Karena kita tidak tahu resikonya. Kalau kita tahu resiko naik salju itu, maka kita tidak akan menjalankan itu semua. Indonesia butuh orang-orang nekat sekarang ini. Karena bila semuanya berpengalaman dan tahu, mengerikan sekali. Tidak berani berbuat apa-apa. Kita butuh yang berani. Kalau bahasa itu ngeluruk tanpa bolok. Mau ngeluruk tanpa bolok, tetapi siapa yang akan menjadi pendukung? Siapa yang akan? Rakyat banyak yang menggunakan akal sehat. Rakyat banyak akan mendukung. Saya berikan contoh sederhana. Seorang bupati dilantik dari Cipinang. Ya kan? Akal sehat kita tidak bisa menerima itu. Tapi kalau kita mengikuti SOP, itu dilantik. Di situ perlu keberanian intervensi. Stop, saya tidak mau melantik. Saya perintahkan Menteri Dalam Negeri tidak melantik. Pasti dituntut. Pasti dituntut. Yang melantik bukan akan menuntut. Gak apa-apa, jadi pemimpin jangan takut lecet-lecet. Pasti akan menuntut. Tapi efeknya apa? Seluruh rakyat akan berada di belakang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin menggunakan akal sehat. Jadi mengatakan Republik ini didirikan oleh orang-orang punya integritas. Kita tidak menginginkan Republik ini diisi orang-orang tidak punya integritas. Tapi itu hanya bisa terjadi bila pemimpinnya sendiri tidak punya beban besar, bukan? Di situ menurut saya pentingnya sekali lagi keberanian untuk mengambil terobosan-terobosan. Dan saya rasa rakyat yang sudah kerja keras luar biasa. Perekonomian kita tumbuh 6% ini kan kerja kolektif rakyat. Rakyat yang membuat kemajuan ini semua. Bila kemudian yang buntu-buntu itu dibukakan oleh pemimpin, yang macet itu didorong oleh pemimpin, bisa dibayangkan 20-30 tahun lagi pemimpin-pemimpin kita akan dicatat dengan penuh warna emas oleh para sejarawan. Pullingnya hari ini mungkin rendah, tapi sejarawan yang akan masa yang datang akan melihat itu dengan catatan-catatan yang mempesona. Ini yang sebenarnya menjadi kunci bagi kita ke Indonesia masa depan. Dan kita bisa membayangkan kita punya waktu 34 tahun untuk melunasi ini. 34 tahun lagi rasanya lama, tapi untuk semua bangsa 34 tahun itu sangat sebentar. Cina selalu menganggap, Partai Komunis Cina selalu menganggap dirinya sebagai dinasti terpendek dalam sejarah Cina. Itu udah 75 tahun lebih. Kita dengan 32 tahun lamanya luar biasa. Seakan-akan luar biasa panjang. Padahal 30 tahun, 40 tahun bagi usia bangsa itu sangat pendek. Kita punya waktu yang sangat pendek untuk memastikan ada 42% penduduk di Indonesia yang penghasilannya di bawah 400.000 rupiah. Itu bukan kelas menengah sama sekali. Mereka barangkali posisinya sama dengan posisi pada saat kita merdeka dahulu. Mahasiswa para Madinah beberapa waktu yang lalu membuat pameran foto. Fotonya di Braga ya, kalau di Bandung itu Braga, di Jalan Braga ada seorang sangat miskin duduk di bawah, minta-minta, homeless kira-kira. Tapi yang menarik adalah di atasnya itu ada toko yang bertuliskan nama tokonya sejak 1944. Jadi ketika saya melihat pameran itu, jadi homeless sejak 1944. Tentu bukan gitu. Tapi mahasiswa ini cerdas dalam mengambil angle frame-nya itu. Tapi dengan ini yang menjadi tantangan kita, bagi 42% penduduk kita hidup belum berubah banyak. Tapi bagi kita semua yang insya Allah berada di ruangan ini, hidup sudah mengalami perubahan luar biasa. Bila kita tengok 30, 40, 50 tahun yang lalu, di mana posisi kita, saya rasa sama. Ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan adalah baju kita bersama. Di masa itu, hari ini kita sudah mengalami lompatan. Jadi, secara konstitusional pemerintah harus melunasi, tapi secara moral kita semua punya sama-sama kewajiban untuk melunasi janji kemerdekaan ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan.